Hai, lama nggak bersuara laut udara. Gimana kabar? Semoga apa yang lo inginin semuanya bisa terwujud meskipun kondisinya lambat. Tapi gue berharap semua bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Senang banget gue bisa kembali lagi di sepotong kisahnya dari aku untuk kamu, dimana ini adalah sebuah cerita yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif atas sebuah permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Cia. Katanya sih kalau misalnya masalah sepotong kisahnya ini ceritanya tentang sedih-sedih mulu. Tapi memang dari kesedihan itu mungkin ya bisa menjadi sebuah jawaban atas orang-orang yang mengalami hal yang sama. Cia. Nah, kali ini gue bakal ngobrol tentang sebuah keputusan di mana ini adalah keputusan berat yang harus diambil untuk kepentingan bersama, bukan hanya sepihak, tapi untuk keseluruhan. Cielah. Ya, sudah pada berumah tangga atau masih belum? Kalau misalnya belum, ini mungkin bisa menjadi sebuah alternatif untuk dipikirkan kembali, karena jika sudah berumah tangga bukan putus, tapi ada keputusan yaitu bercerai. Nah, bercerai ini bukan hanya untuk lo dan gue, tapi lo, gue, dan kita semua. Maksudnya adalah perceraian itu akan berdampak pada dirimu sendiri, pasanganmu, orang tuamu, orang tua pasanganmu, dan jika sudah punya momongan akan berdampak pada masa depan anakmu juga. Jadi akibatnya bukan buat lo dan juga pasangan lo, tapi buat banyak orang yang akan terlibat dan merasakan hasil dari sebuah keputusan besar yang kalian ambil berdua. Karena perceraian itu dampaknya luar biasa sih. Kalau untuk orang tua mungkin tergantung anaknya gitu ya jawabannya. Tapi kalau untuk buah hati atau anak yang sudah ada di dunia ini berkat kalian berdua, itu yang akan merasakan dampaknya langsung. Karena kan mereka terlahir dari dua orang yang mereka kenal sebagai orang tua, dan akhirnya nanti mereka akan lahir dengan orang tua yang terpisah. Itu yang harus lo inget ya. Inilah kenapa makanya ada anak yang namanya broken home. Hasilnya itu ada yang positif, tapi nggak banyak juga yang mengalami sebuah hal yang negatif karena perceraian orang tua. Perceraian orang tua ini bisa berdampak negatif kepada psikologis anak-anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu yang sudah berumah tangga, akan ada hal yang mungkin suatu saat, ya moga-moga nggak banyak ya yang mengalami sebuah perceraian, tapi banyak dari kalian ataupun teman-teman lu yang sudah berumah tangga akhirnya memutuskan sebuah perceraian untuk rumah tangga mereka. Gue rasa sih ya,
sebenarnya perceraian dalam rumah tangga itu uh, bukan disetujui oleh kedua belah pihak, tapi ada pihak yang akhirnya menyetujui agar permasalahan nggak terlalu panjang. Gitu sih ya. Ada pihak yang mungkin merasa berat untuk melakukan putusan itu, tapi ya harus dilakukan demi kepentingan bersama. Jadi kalau misalnya lo sekarang yang sudah berumah tangga, coba pikir kembali, apakah yang lo lakuin atau lo ambil keputusan untuk melakukan sebuah perceraian itu benar dan tepat, atau mungkin harus di recycle lagi pemikirannya untuk sebuah hal yang kita gagalkan, sebuah perceraian tersebut. Ya itu sih kalian semua yang bisa memikirkan ya, karena yang merasakan rumah tangga itu kan adalah kalian berdua, suami dan istri. Tapi yang lo rasain ini nanti akibatnya buat orang yang banyak gitu, apalagi kalau yang sudah dikaruniai oleh anak. Kalau putus mah enak ya, tinggal putus ya putus aja gitu. Mungkin bebannya nggak terlalu berat pada saat lu memutuskan untuk bercerai atau tidak. Ya banyak ya yang merasakan hal itu, dan akhirnya keputusan untuk bercerai itu diambil dan disetujui oleh pasangan tersebut. Hidup ya. Tapi gue percaya bahwa apa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah kebetulan atau semata-mata hasil pikiran manusia, tapi memang sudah cerita hidup kita yang digariskan untuk kita lalui dengan sepenuh hati gitu. Gue percaya sih hal itu ya. Jadi kalau misalnya memang hal ini harus dilalui, ya berarti cerita hidup lo tuh seperti itu gitu. Dan lo sudah menyetujui bahwa hal ini oke, gue alami, gue rasakan, dan gue harus lalui pada saat sebelum dilahirkan. Gue percaya itu sih. Jadi ya udah, ini sebuah perjalanan hidup yang memang harus dilalui dengan kesadaran penuh bahwa ini cerita yang paling baik dibandingkan dengan rencana-rencana kita yang sudah kita buat untuk dunia ini gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sebuah perceraian. Ya itulah yang terjadi kalau misalnya memang benar-benar terjadi pada sebuah rumah tangga yang lo alami. Tinggal kita harus memahami kondisi anak gitu ya. Tapi balik lagi sih ya, rencana itu sudah yang paling bagus yang sudah dibuat oleh Tuhan untuk kita semua gitu. Jadi percayalah bahwa rencana-rencana untuk manusia-manusia ini adalah hal yang paling baik yang dibuat oleh Tuhan Maha Pembuat cerita hidup manusia. Sedih ya, tapi nggak apa-apa. Jadi hidup harus tetap berjalan, dan
stay happy. Apapun yang terjadi, itu sebuah perjalanan hidup yang harus kita lalui.